Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما بعد حضرة الكرام para ulama amilin ingkang tansah kula ta'zimi, para sesepuh pinasepuh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus Sahibul Asasiyah, Ketua Yayasan Nurul Aulia Sederek Muhammad Darajatul Mahbub ingkang kula hormati, dumateng Ketua RA maupun PAUD Nurul Aulia Ibu Hifnul Ma'rifah ingkang kula hormati, para ibu-ibu pendidik pengajar PAUD maupun RA Nurul Aulia ingkang kula hormati, Bapak Komite Yayasan Nurul Aulia ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, wali murid RA maupun PAUD Nurul Aulia ingkang kula hormati, adik-adikku ingkang kula sayangi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangka permohonan atur semoga kita tansah muji syukur wonten sareng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat rahmat taufik hidayah serta inayahipun, sehingga wonten kesempatan jam menika kita sami saged bermuajahah hadir wonten acara tasyakuran wisuda punawiyata PAUD Nurul Aulia tambah Mojo Gede tahun pelajaran 2020-2021 kanthi kawuningan sehat wal afiat. Tapi kali pun sholawat salam kita sahatur dumateng saudara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampun paring tarbiyah dumateng kaula dalah panjenengan sami minal zulmatil jahli ila nuril Islam. Ugi ingkang kita ajarkan syafaatipun min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Semoga kita aturaken Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tapi dikanipun kula aturaken aku pun panut dumateng ukhtina shaghirah qasimatul awqat ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula saperlu nderek-nderek matur wonten sambilan sami. Mugi-mugi wekdal samangke saged kula ginakaken kanthi saestenipun lan menapa ingkang kula aturaken wonten gina lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya ini dalam bahasa Indonesia mawon. Sajae Kagak Jawa dan bahasa Indonesia. Tiada kata yang patut untuk kita sampaikan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk adik-adik ini, adik-adik harus diam sebentar saja. Adik-adik, anak-anak, ayo diam sebentar ya, nanti tidak lama. Alhamdulillah untuk adik-adik sudah bisa menyelesaikan jenjang terawalnya untuk di Yayasan Nurul Aulia ini, yaitu dia sudah menyelesaikan masa-masa belajar di PAUD maupun RA Nurul Aulia. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat nantinya untuk jenjang selanjutnya. Juga untuk para ibu-ibu pengajar, bapak ibu pengajar, alhamdulillah sudah bisa mengemban amanah selama 2 tahun ya. Jadi anak-anak ini diembankan kepada panjenengan semua, dititipkan kepada panjenengan semua untuk mendidik. Alhamdulillah dengan kesabaran,
dengan ketelitian dan dengan kekuatan mengajar anak selama 2 tahun juga tidak ringan. Ini sudah bisa terlewati. Semoga amal ibadah kalian semua benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengantarkan putra putri ini jadi anak yang nanti jadi anak yang soleh wasoleh. Juga kepada bapak ibu wali murid, tentunya juga bersyukur yang mana menitipkan putra putrinya kepada bapak ibu guru di TK maupun PAUD ini selama 2 tahun lebih 2 tahun ini, alhamdulillah bisa meluluskan, bisa menyelesaikan jenjang pertamanya di sini dengan keadaan serba baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya perlu saya sampaikan masalah ilmu. Di yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita semua yang beriman dan memperilmukan dengan beberapa derajat. Otomatis namanya orang yang berilmu dan orang tidak berilmu itu jelas beda ya. Dengan ilmu orang bisa beribadah, dengan ilmu orang bisa bekerja. Makanya Rasulullah juga pernah dawuh, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilmi wa man arada ma fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin sukses hidup di dunia itu juga harus memegang ilmunya. Siapa yang ingin sukses selamat hidup di akhirat nantinya juga harus menggunakan ilmu. Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat itu juga harus menggunakan ilmu. Juga dalam hadis lain disebutkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Dari pun Kanjeng Nabi, jadilah orang yang alim. Kalau kalian tidak bisa jadi orang alim, maka jadilah orang yang mau menuntut ilmu alias jadi santri, jadi murid. Kenapa kita ini kok terus disampaikan sama Rasulullah untuk jadi orang alim? Ini pertama untuk jadi orang yang alim. Karena dengan kealiman manusia, dengan kita yang alim, otomatis kita lebih banyak bermanfaat, khususnya untuk masyarakat. Kita pasti lebih bermanfaat. Ini sebelumnya juga adik-adik perlu untuk diam dulu ya. Adik-adik yang saya sayangi, mirengnya kerja ya. Jadi pertama saya sampaikan lagi, kita dianjurkan supaya jadi orang yang alim, karena dengan kealiman kita ilmu yang manfaat, otomatis manfaat kita semua lebih banyak daripada orang yang tidak alim. Yang kedua, al-muta'alliman. Kalau kita merasa tidak alim karena dulunya mungkin ketika masih muda atau melindor ya, mondok juga tidak pernah, setelah juga rada awang-awangan. Setelah tua seperti ini kita merasa ternyata sangat penting orang punya ilmu. Kita merasa tidak jadi orang alim, paling tidak kita mau jadi muta'alim. Al-muta'aliman, jadi orang yang mau bertolabul ilmi, bibinau. Lah pada terlambat, tidak ada cerita terlambat, karena kita itu menuntut ilmu mulai kita belajar sampai berdialog. Makanya ketika masih ada kesempatan seperti ini, siapapun orangnya tetap berkewajiban untuk tolabul ilmi. Yang nomor 3, au mustami'an. Kalau jadi orang alim tidak bisa terus belajar di tempat yang terus juga tidak mungkin. Au mustami'an, tidak kita mau mendengarkan mau'idatul hasanah. Tadi disebutkan mau'idatul hasanah. Sebelumnya saya merasa sangat kurang mampu untuk mau'idatul hasanah. Tapi tidak ada rotan akar jadi. Tapi saya bukan akar. Jadi meskipun tidak ada rotan akar jadi, ini ibarat meskipun tidak ada kiai atau orang yang alim, kalau memang kita adanya seperti ini tidak apa-apa, kita ambil hikmah saja. Undur maqala wastandur maqala. Kita lihat saja apa yang saya sampaikan dan lihat sayanya. Kalau saya mungkin bocah kemanusiaan belum punya ilmu apa-apa. Jadi apa yang saya sampaikan ini monggo kita pahami, kita gunakan, kita manfaatkan secara bersama-sama dan bukan kita saja. Jadi mustami'an ini kita dimanapun ketika ada mau'idatul hasanah, pitutur yang baik, monggo kita mirengaken ya. Kita pahami,
Kalau anak kecil mungkin rame tidak apa-apa, tapi alhamdulillah ibunya yang di sana anteng semua. Kalau ibunya tidak anteng ya mungkin sama dengan anaknya. Insya Allah ibunya anteng semua. Jadi dengan mendengarkan seperti ini bisa menggugurkan wajah kita, termasuk orang-orang sudah derek tidak sampai kanjeng Nabi mustami'an. Yang nomor 4 au-muhibban. Kalau kita tidak bisa mendengarkan, sekarang sudah banyak kajian-kajian lewat televisi atau lewat DVD atau lewat HP atau di rekaman, di kaset dan sebagainya banyak. Kita tetap tidak mau mendengarkan dengan asal apapun. Pada au-muhibban, kita punya rasa senang terhadap para aulia, para ulama. Kita punya rasa senang terhadap orang-orang yang alim. Dengan santri, dengan anak-anak yang belajar, kita punya rasa senang. Itu paling tidak juga bisa kita derek tindak lanjut kanjeng Nabi, sudah masuk kategori kita orang yang mau senang kepada orang-orang yang alim. Wala takun khomisan fatahlah. Janganlah jadi orang yang kelima. Karena kalau kita tidak jadi orang alim, kita tidak mau thalabul ilmi, kita tidak mau mendengarkan petuah yang bagus, kita tidak senang kepada orang-orang yang alim, otomatis jadi orang yang lupa. Jadi kita itu ibarat mayit yang hidup, tidak ada gunanya sama sekali. Di dunia juga tidak ada gunanya, di akhirat apalagi. Makanya tolong ini juga kita berhati-hati. Nah, sehubungan dengan hal ini, makanya Rasulullah juga pernah bersabda, ada dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah bersabda saat Jibril yang ashabil ilmi faqala hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal walu liman ankarahum. Dari kanjeng Nabi, saya pernah bertanya kepada Jibril tentang ashabul ilmi, tentang orang-orang yang alim. Dewi Jibril terus difakola, maka Jibril menjawab terhadap pertanyaan Rasulullah SAW. Ya Rasul, orang-orang ashabul ilmi itu lentera atau penerang dari umat panjenengan ketika di dunia maupun di akhirat. Makanya beruntung sekali orang-orang yang bisa mengerti terhadap para ulama, para ashabul ilmi. Beruntung sekali orang-orang yang bisa memuliakan ashabul ilmi, bisa bertemu dengan ashabul ilmi, bisa bermuajah, bisa berkhidmat kepada ashabul ilmi. Sebaliknya, wal wailu liman ankarahum. Celaka orang-orang yang membenci atau menghardik para ulama. Ini sudah zaman tua. Banyak orang demi kepentingan dunia, dia berani menghardik, berani membenci para ulama, berani memfitnah para ulama. Ini nanti jelas mereka akan sengsara, akan celaka dunia wal akhirat. Ini wal-wal ankarahum akan mendatangkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membenci para ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk anak-anak sudah, tasakur sudah. Sekarang saya sampaikan anak-anak atau putra-putri kita atau kita semua yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, minimal ada 6 syarat yang harus kalian laksanakan. Sekali lagi saya sampaikan untuk semua yang hadir, baik anak-anak maupun bapak ibu, karena kita semua juga berkewajiban untuk thalabul ilmi. Ada 6 syarat yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang pertama, apa yang pertama? Adanya otak yang cerdas. Ukuran yang cerdas di mana? Ya paling tidak tidak usah cerdas, standar maulah. Jadi standar. Kita paling tidak mempunyai otak yang standar. Ukurannya ketika dalam KBM, kegiatan belajar mengajar dalam sekolah, ketika sang guru menerangkan pelajaran, itu anak bisa mendengarkan, bisa menerima. Itu sudah menengah ke bawah, menengah ke atas standar. Kalau yang cerdas, dengan keterangan singkat mawon, anak itu nanti bisa memahami dan bisa menerangkan. Itu termasuk kategori yang cerdas. Nah, syarat pertama anak untuk bisa menerima ilmu yang manfaat yaitu cerdas atau minimal standar IQ-nya. Syarat yang kedua, ini Mendelier, anak Mendelier ya.
Syarat yang kedua harus punya keinginan. Ya, percuma punya anak yang cerdas tapi tidak punya keinginan untuk sekolah, tidak punya keinginan untuk mondok pesantren. Makanya campur tangan orang tua itu punya peranan yang sangat penting. Ketika anak masih kecil itu apa kata orang tua. Jadi yang menentukan anak itu jadi apa itu orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Tolong bapak ibu ya, ini anak-anak juga masih kecil, tolong diarahkan pada dia supaya dia punya himah, punya kemauan, punya keinginan untuk jadi orang yang pintar, yang alim. Diarahkan untuk ngaji, diarahkan sekolah. Ini kewajiban orang tua baik bapak maupun ibunya. Terutama kalau di rumah ibunya, bapaknya kerja, ini tugas pokok ibunya menata anaknya, menata keinginan anaknya untuk tetap berkelas rumah ini. Yang nomor 3, harus punya kesabaran. Jadi anak harus sabar, orang tuanya harus sabar, gurunya pun juga harus sabar. Karena dengan kesabaran ini, insya Allah nantinya anak itu juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun nanti dijewet guru atau disubit guru atau dimana guru, seperti yang disampaikan Ibu Husnul Ma'arifah tadi, bahwa itu semata-mata karena kasih sayang seorang guru demi kebaikan putra panjenengan semua. Jadi tolong, kalau memang kita menginginkan anak dididik oleh para ibu ini, kita pasrah bongkoan. Kalaupun diapa-apakan, jangan nanti malah bentur ya. Nanti dilaporin anaknya, Bu, Pak, tadi sama bu guru dijewet, gurunya dilabrak, terus kapan dapatnya ilmu manfaat? Ya. Makanya apapun yang dilakukan ibu guru di sekolah itu insya Allah demi kebaikan putra putri panjenengan semua. Yang nomor 4, ini harus ada biayanya. Mungkin di sini atau banyak bantuan supaya anak tidak terbebani oleh biaya. Ini kita juga harus tetap bersyukur. Tapi yang harus kita ketahui bahwa thalabul ilmi itu tidak ada yang gratis. Kalaupun ada yang gratis berarti Allah mengalokasikan dana dari orang lain. Itu pasti. Jadi orang thalabul ilmi itu jerbasuki mobil. Orang thalabul ilmi itu harus menggunakan biaya. Entah itu beli pulpen atau beli kitab dan sebagainya, atau beli seragam, itu namanya biaya. Yang nomor 5, itu harus ada guru yang mendidik. Kalau kita belajar menggunakan Google, sekarang aja tidak usah jauh-jauh ketika ada acara yang ini lewat daring, meskipun dalam pantauan guru, itu tetap benda sama Pak Bu. Anak ketika KBU di kelas, kegiatan belajar yang belajar di kelas, itu beda jauh ketika anak di rumah. Ya. Meskipun dalam pantauan guru jarak jauh, itu tetap beda hasilnya. Pasti tetap lebih baik ketika dia dididik oleh bapak ibunya di sekolah. Makanya orang menuntut itu harus ada gurunya. Apalagi di Torekoh itu ya, yang sudah di Torekoh, kalau belajar tidak ada guru nanti tersesat, kalau mesek tidak ada yang benar nih. Jadi apapun mulai tahap yang terkecil pun, orang menuntut ilmu itu harus ada gurunya yang membimbing. Termasuk belajar Quran itu harus talaqi. Ada guru yang langsung bertemu, ada sanadnya. Jadi tidak maunya sendiri. Lalu sekarang baru berani kali bisa praktikkan saja, udah kemana-mana banyak kalau misalnya ya, merasa sudah ngalim padahal tanya cuma praktikkan saja. Itu hati-hati, karena kalau tidak ada gurunya itu nanti paling rendah itu nanti bisa keriak, pamer. Belum nanti punya tendensi lain menjadi ini, karena itu tidak ada gurunya, cuma modal nekat. Yang kelima, harus butuh waktu yang panjang. Tidak ada cerita orang instansi itu jadi orang yang kuat, itu tidak ada. Instansi itu tidak bisa lama. Jadi sangat berisiko orang-orang yang mempunyai keimanan atau punya keimanan yang sifatnya instansi. Baru melihat Google langsung bisa tampil. Itu nanti pasti beda dengan orang yang memang ngaji sejak dini. Termasuk putra putri kita ini, kalau memang nantinya kita didik dia jadi anak yang soleh, yang solihah, bermanfaat untuk orang banyak bagi agama, bangsa dan negaranya, kita harus butuh waktu yang lama. Kita harus sabar, mulai anak itu mulai dari kecil bertahap dulu. Ibarat kita nanam itu, kalau kita langsung pupuk, baru nanam dipupuk 1 sibur langsung mati Pak Bu. Tidak bisa. Itu harus sedikit demi sedikit, mungkin pupuk 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Sama seperti putra putri kita,
kalau kita ingin anak nanti kuat keiman, kuat keilmuannya, kita harus sabar, butuh waktu yang lama untuk menancapkan ilmu ke mereka semua ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang untuk anak-anak atau kita semua yang ingin dapat ilmu yang manfaat harus menggunakan 6 syarat tersebut. Sekarang yang terakhir, untuk kita semua sebagai orang tua, bapak ibu, kita rata-rata yang hadir sebagai orang tua sudah punya anak, ya, punya istri, punya suami. Bagi yang belum, sudah biar nanti supaya cepat dapat. Ya. Jadi siapapun kita yang sebagai orang tua, kalau kita ingin jadi orang tua yang anak cucu kita nanti ada orang yang solih, jadi orang yang alim, itu minimal ada 4 yang harus kita laksanakan. Dapun wonten kitab taklim disebutkan, man arada ayyakuna ibnu aliman wa bagi ayyuhanyal al-ghurabaa minal fuqaha'i wa yuftimahum wa yu'adzimahum wa yutiyahum syai'an fa illam yakun ibnu aliman hafidhuhu aliman. Dapun wonten taklimul muta'alim, man arada ayakuna ibnu aliman bayang bagi ayyuhanyal ghurabaa minal fuqaha'i. Siapapun orangnya yang ingin anak-anaknya jadi orang yang alim, seharusnya seyogyanya si orang tua ini harus bisa menjaga kepada para ghuraba, para ulama, para ahli ilmu. Sangi kepor masyayikh, para kiai, pondok pesantren, tata masjid dan sanesipun yang mereka memang dapat mandat untuk mengembangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan ilmu kepada para masyarakat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjaga. Jangan sampai kita malah menyakiti, malah memfitnah, malah kita meminta ulama itu kebalikannya. Nah, sekali lagi, kalau ingin anak-anak kita nantinya ada orang yang jadi orang yang alim, monggo kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga para ulama, para masyayikh, para kiai dalam bentuk apapun hal kebenaran. Kejawi menikah, selain kita menjaga wayuk limahum, kita harus bisa memuliakan para ulama tersebut, para fuqaha, para kiai tersebut. Yang ketiga, wayu'ad limahum. Jadi kita harus bisa mengagungkan kepada para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru. Paling tidak makanya di pesantren diajari anak itu ketika bertemu dengan para kiai, dengan para asatidnya, itu saya itu benar-benar tersentuh. Ketika saya ngaji, ya, saya pernah diundang ngaji itu di SMP 2 Mojo. Mikir saya itu di SMP anak itu tidak akan seperti yang lainnya, tapi ternyata subhanallah, ketika saya masuk di SMP, saya tuh ceramah antara orang 400 sampai 600, satu pun tidak ada yang bicara. Itu benar. Jadi saya ceramah di SMP 2 Mojo itu ketika masuk di aula, itu mulai dari murid sampai gurunya satu pun tidak ada yang bicara. Itu diantara bentuk takdim, itu kepada orang lain sebagai tamu. Lebih dari itu, ya, ketika kita di sana ternyata juga anak-anak itu akhlaknya seperti anak di pesantren. Anak sudah lulus dari SMP 2 Mojo itu, sudah selanjutnya jenjang ke kelas berikutnya. Ternyata ketika mau ujian, dia suatu guru-gurunya, dia minta doa. Dan cara doa pun sampai sini sana itu anak seperti misalnya yang jalan pakai jempol, pakai lutut. Subhanallah, saya benar-benar tersentuh. Makanya itu patut kita acungkan, kita tiru hal seperti itu. Dan dimanapun akhlak itu lebih penting daripada keilmuan belaka. Kita harus menggunakan apa? Ya diantaranya putra putri kita dialai saling disayang. Itu meskipun itu bukan ajaran dari Kanjeng Nabi, termasuk akhlak dalam kita semua. Terus ketika gurunya, ketika kiainya pas mios, biasanya sandal itu ditopok, ya, dihadapkan ke arah ketika beliau mau jalan. Itu termasuk bentuk dari takdim dari yang terkecil. Nah, dari bentuk takdim. Yang keempat, wayu'tiyahum syai'an. Jadi kalau ingin anak-anak cucu kita nanti jadi orang yang alim, pertama kita harus bisa memuliakan, kita bisa menjaga para ulama tersebut, ya.
kita harus bisa memuliakan, bisa mengagungkan. Yang terakhir, wa yu'tihum syai'an. Usahakan kita bisa memberikan sesuatu kepada para ulama, kepada kiai, para guru-guru yang mengajarkan anak-anak kita. Apapun bentuknya, tidak harus besar. Yang penting intinya apa pemberian kita itu untuk mendapatkan ridho daripada sang guru atau sang kiai yang telah mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Jadi kita berikan apapun, mulai sering aturaken tiang niku memang benar-benar nate ngaji, nate ngaos entah di pesantren atau pernah sekolah. Kalau dia menggunakan taklimnya, biasanya pasti ngerti unggah-ungguh, ngerti toto corone ketika kita memesantrenkan atau menitipkan anak ke sekolah atau ke pesantren. Itu nanti pasti suatu saat dia memberikan sesuatu kepada para masyarakat dengan harapan ada ridhonya. Dan itu tidak harus bisa, tidak tergantung kemampuan kita semua. Nah, ini meskipun saya itu juga bukan kiai, juga bukan ustaz, itu memang sekali waktu ada orang yang datang masuk ada, entah bawa apa, ya macam-macam. Yang repot membawa sesuatu yang ya ikhlas, tapi yang dibawa itu apa? Masalah yang repot itu. Jadi bukan bahwasanya yang dibawa itu masalah, otomatis malah saya memberikan solusi. Nah, hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, kalau kita sudah menjalankan 4 syarat ini, kok ternyata si anak kita nggak ada yang ngalim, mondok bocah papa atau juarane pemburu kabeh, itu bisa jadi kita nggak usah Rasulullah, kita tidak usah menyalahkan Gusti Allah, jangan menyalahkan kiai, jangan menyalahkan gurunya. Itu sudah ada datanya sendiri-sendiri. Bisa jadi fa'ilam yakun ibnu aliman hafidhuhu aliman. Nanti harapannya anak cucu kita nanti pasti ada yang alim, ada yang berilmu, ada yang jadi orang berguna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan karena anak-anaknya sudah rame, ya maklum namanya anak. Kalau kita insya Allah bisa dia tahu anak-anak itu sama saja. Kita harus bisa memaklumi, insya Allah mereka lah generasi kita yang akan datang, yang akan melanjutkan istafet kepemimpinan, melanjutkan istafet perjuangan Islam ahli sunnah wal jamaah ini. Amin amin. Maka yang saya berkelontarkan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya itu wujud kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalami billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa minkum. Assalamualaikum